Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar lebih lanjut ya, kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Nanti Bapak pimpin untuk berdoa, kemudian kita yel-yel, terus lanjut dengan menyanyikan lagu daerah ya, lagu daerah, sorak-sorak bergembira, begitu ya. Siap, yuk semuanya berdiri. Nah, semuanya berdiri, yuk persiapan. Siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Galas, galas, galas. Prestasi luar biasa. Sorak-sorak bergembira. Ya, luar biasa ya. Semangat. Ya, ini yang Bapak sangat banggakan dari kalian semuanya ya. Belajar dengan semangat, dengan rajin, kemudian dengan penuh motivasi dan penuh gairah untuk belajar loh ya, untuk belajar. Oke, adakah di antara teman-teman ya, anak-anak ini yang tidak hadir hari ini? Baik ya, semuanya hadir. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, coba kita rapikan dulu bangku-bangku yang kurang rapi. Nah, garisnya ada kan? Nah, luruskan garis, termasuk yang di kanan, kiri, dan depan. Nah, kemudian buku-buku, buku paket, buku tulis, alat tulis disiapkan dulu. Barangkali HP sudah disiapkan atau laptop sudah dibawa. Yuk kita gunakan untuk belajar hari ini. Persiapan, kemudian baju dirapikan dulu. Kopiah, jilbab untuk putri juga demikian ya. Jadi kita lakukan persiapan agar nanti belajar kita betul-betul siap ya. Nah, sampah-sampah yang di bawah bangku, kemudian di loker barangkali ada, ini kebiasaan yang tidak baik ya, diambil kemudian masukkan ke tempat sampah. Nah, di awal tadi Bagus sudah menyinggung ada makanan yang halal dan ada makanan yang haram ya. Nah, ini kenapa kok diatur begitu ya anak-anak? Kenapa kok diatur ada yang halal dan ada yang haram? Nah, nanti kita perdalam. Tetapi tentunya kita sudah memilih apa yang harus kita makan. Apa yang masuk dalam perut kita adalah semuanya yang halal ya. Baik. Nah, anak-anak sekalian, di dalam dunia nyata ya, di pinggir-pinggir jalan, dan saya tidak berharap ada di antara kalian yang pernah mencoba apa? Nah, makanan-makanan yang sumbernya dari hewan, tapi ternyata hewan itu haram. Nah, hewan yang haram yang bagaimana Pak? Yang halal yang bagaimana? Nanti kita bahas. Tetapi secara umum kita punya apa? Punya pengetahuan bahwa anjing itu hukumnya haram, babi itu hukumnya haram, kelelawar hukumnya haram, begitu ya. Nah, tetapi kita sering menjumpai ya, ada penjual di situ, di bannernya dituliskan menyediakan daging babi, begitu, menyediakan makanan atau sate dari ular kobra. Di pasar Joyo anak-anak ini ya, di pasar Joyo ini pernah juga anak bercerita, Pak, kemarin saya tahu tentang apa, orang yang menjual tentang empedu ular Pak di Joyo, banyak yang beli, banyak. Terus untuk apa? Nah, untuk khasiat. Nah, kita tidak berpikir, tapi dari segi halal dan haramnya, kalau ular bagaimana? Bagus, ular hukumnya adalah haram. Nah, anak-anak, bagaimana tentang konteks yang demikian ini? Nah, kita tolong kita cermati dulu video yang Bapak tampilkan ini dulu ya. Tolong dicermati.
diperhatikan. Nah, dari video tadi apa yang kalian tangkap? Apa? Rudi? Oh, penyembelihan hewan. Bagus. Ida? Apa Ida? Kambing yang digantung? Ya, betul, memang ada. Begitu ya. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian sebutkan betul semuanya. Itu adalah hewan yang disembelih. Hewannya halal apa haram? Hewannya halal. Kambing atau domba. Nah, anak-anak, kita perdalam. Kita tarik kepada materi hari ini, apa yang akan kita bahas. Nah, yang kita bahas adalah KD-nya ini, kompetensi dasarnya, memahami ketentuan penyembelihan hewan, kemudian memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Nah, kita lanjutkan. Yang harus kalian kuasai hari ini adalah ada 4 ya, indikator dan tujuan ada 4. Menjelaskan ketentuan penyembelihan hewan, kemudian membedakan penyembelihan hewan secara tradisional dan mekanik. Yang ketiga adalah mendemonstrasikan nanti penyembelihan hewan seperti apa dan bagaimana caranya. Yang keempat adalah menjelaskan tata cara penyembelihan hewan dalam Islam. Jadi menyembelih hewan meskipun hewannya halal, disembelih bisa haram. Kok bisa Pak? Nanti dulu biar penasaran ya. Nah, disembelih tapi hewannya tidak halal, hewannya haram, apakah jadi halal? Nah, nanti dulu, begitu ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, kita perdalam lebih lanjut ya. Ini hewan apa? Kambing guling. Oh, masa kambing moncongnya seperti itu anak-anak? Babi guling, begitu ya? Oke, bagus. Nah, apa ini? Kalajengking. Kalajengking. Yang ketiga, kecoa. Bukan. Coba dicermati lebih jauh, lebih cermat lagi. Nah, kelelawar. Oke, lanjut. Yang ini apa? Ular. Oke, sate ular tadi sudah kita singgung. Oke, kita kembali dulu. Nah, ini halal apa haram? Haram. Oke. Nah, yang halal yang seperti apa? Yang halal adalah ini. Ada sate, ada soto daging, ada ayam, ada daging yang belum diolah. Ini adalah halal. Oke ya. Jadi ada yang halal, ada yang haram. Nah, pilih mana yang masuk ke dalam tubuh kita? Karena apa anak-anak? Karena semua yang masuk ke tubuh kita itu halal ataupun haram itu berpengaruh. Makanya di dalam Islam itu diatur yang masuk ke tubuh kita, diatur yang halal dan yang haram tidak boleh. Karena apa? Untuk apa? Kebaikan tubuh kita. Oke ya, ada makanan halal, ada makanan haram. Secara umum kita sudah tahu mana yang haram, mana yang halal, tapi rincinya seperti apa. Oke ya, sudah ada gambaran. Jadi makanan yang di luar sana yang kita contohkan di awal tadi bisa kita tentukan sekarang halal apa haram. Ada yang halal, ada yang haram. Banyak yang halal apa banyak yang haram di warung-warung itu? Oke Mas, apa? Banyak yang halal. Oke, bagus. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita sudah membahas tentang beberapa contoh ya, anak-anak, dari gambar dan dari video mana yang halal, mana hewan yang haram. Kemudian dasarnya apa? Kita orang Islam harus apa? Berpikir ilmiah juga. Jadi jangan hanya meniru kata Pak Yai, kata Pak Guru, tidak boleh. Ya, jadi kalian juga harus apa? Tahu mana dasarnya, mana yang dijadikan hujah atau dasar untuk mengambil sebuah hukum dalam Islam. Oke, nah dalam surat Al-Maidah ayat 3 itu Allah menjelaskan kriteria hewan-hewan yang halal
mana yang haram. Itu sudah ada. Apa itu? Nah, kalau kita rumuskan berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 3, ada berapa jumlahnya, Dek? Ramadan ada berapa? Kita hitung. 1 bangkai. Oke. Nah, ada berapa? Ada 11 kriteria. Oke ya. Selebihnya itu termasuk hewan yang halal. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas hewannya apa yang halal dan apa yang haram. Kemudian caranya, Pak. Nah, caranya menyembelih. 1. Ini ya, ini cara menyembelihnya. Nah, kemudian di cara menyembelih itu anak-anak ada hukum lain. Ada yang utama atau inti, ada yang sunnah dan ada yang makruh. Yang sunnah itu menjadi keutamaan atau kelebihan untuk apa? Kita lakukan. Kesempurnaan dalam menyembelih. Yang makruh bagaimana? Lebih baik dihindari. Kita sudah tahu hewannya bagaimana. Kemudian ini anak-anak, nah, macam penyembelihan. Di awal tadi ya, yang hewan kambingnya digantung itu termasuk apa? Nah, ada 2 penyembelihan ya, ada 2 penyembelihan. Yang pertama adalah penyembelihan secara tradisional, yang hewannya dipegang 2 orang atau 1 orang kalau ayam ya, kemudian disembelih pakai pisau, itu namanya tradisional. Dan yang kedua adalah penyembelihan secara mekanik atau mesin, yang kita contohkan di video di awal tadi. Oke ya, biasanya di pabrik-pabrik pemotongan hewan. Oke, selanjutnya anak-anak, nah ini rumah potong hewan. Rumah potong hewan itu termasuk apa? Termasuk mekanik atau tradisional? Apa, Mas? Penyembelihan hewan mekanik atau modern. Oke ya. Oke, ini contoh dari apa? Contoh dari RPH, rumah potong hewan. Ya. Ini. Mana yang lebih baik menurut kalian? Yang mekanik apa tradisional? Yang modern apa yang tradisional? Nah, semuanya tergantung apa kebutuhan. Baik anak-anak, untuk kita perdalam materi kita hari ini ya, kita akan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok. Kemudian nanti tugas-tugasnya dipresentasikan juga di depan kelas. Oke ya. Nah, semua alat tulis, buku, kemudian HP dan laptop yang sudah dibawa disiapkan, dibawa di kelompoknya masing-masing untuk bekerja. Ya, ada link yang Bapak sudah kirimkan di grup kelas, itu bisa digunakan untuk mengakses mengakses tugas hari ini, diskusinya seperti apa, termasuk tagihan ya, tagihan instrumen atau tagihan penilaian, nanti linknya sudah ada. Waktu diskusi nanti sampaikan yang inti saja. Nah, waktu diskusi anak-anak, diskusi kelompok berjalan 15 menit dari sekarang. Silakan. Baik Mas ya, tugasnya tolong dikerjakan dengan baik. Kelompok 1 gimana? Ada kesulitan? Bisa diakses ya linknya yang saya kirimkan di grup. Oke, bagus ya. Kelompok 2 ada masalah? Pembagian tugas sudah? Oke, bagus ya. Nah, anak-anak sekalian, tugas kelompok sudah dikerjakan dengan baik. Kemudian ya, waktunya juga sudah cukup, sudah berakhir untuk diskusi. Nah, kita presentasi. Kelompok 1 silakan maju untuk presentasi. Yang lain perhatikan dan beri masukan, beri saran, dan barangkali ada pertanyaan, silakan. Yuk, kelompok 1 Mas, 1 orang saja untuk presentasi, oke ya? Oke, bagus. Nah, ya. Nah, presentasi kelompok 1 sudah selesai. Tepuk tangan dulu, ya. Beri semangat untuk kelompok 1. Ada saran masukan dari kelompok berapa Mas kamu? Kelompok 4. Oke. Silakan dijawab kelompok 4. Nah, anak-anak sekalian,
Kita diskusi kelompok sudah selesai semua. Pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Mas? Penyembelihan hewan. Oke. Mas, apa? Penyembelihan hewan dalam Islam. Ya. Hewan harus disembelih agar apa? Darahnya keluar bagus. Ya. Tidak boleh menyembelih apa? Hewan yang haram. Oke, bagus ya. Baik anak-anak sekalian, itu kesimpulan hari ini. Itu dari kalian. Bapak kuatkan ya bahwa hewan yang telah diciptakan oleh Allah itu semuanya untuk manusia. Boleh dikonsumsi, tetapi ada syaratnya. Ada yang sudah ditentukan kehalalannya, ada yang diharamkan. Mana yang halal ini kita makan, mana yang haram ini yang kita tinggalkan. Dalam makan juga ada penyembelihan yang harus dilakukan lebih dahulu. Biar apa? Biar memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Ya, itu anak-anak sekalian yang kita bahas hari ini. Untuk minggu depan jangan lupa ya, kita akan belajar bersama-sama memperagakan bagaimana cara menyembelih yang benar. Untuk persiapan, Bapak nanti kirimkan di grup apa yang harus dibawa untuk praktek penyembelihan hewan minggu depan. Baik anak-anak sekalian, kiranya waktu sudah cukup ya, sudah berakhir ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk semuanya baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita, memberikan taufik, pertolongan. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke ya, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.